Oleh sebab itu, closing itu bukan sebuah akhir, Pak, tetapi permulaan petualangan yang luar biasa. Dan dari satu closing yang kecil, Pak, bisa menjadi closing yang tidak henti-henti. Wow. Salam closing luar biasa. Hai 10,000 Warriors. Jumpa lagi bersama saya dan The Master of Motivation, Mr. Darmadi Dharmawangsa. Saya berharap kita bisa menjadi lebih sukses lagi di masa-masa setelah pandemi ini. Yes. Teman-teman 10,000 Warriors, kita sudah masuk ke sales mantra ke-42 dan topiknya makin luar biasa. Pak Darmadi, apa topik kita hari ini, Pak? Sebelum kita masuk sales mantra 42, saya review sedikit sales mantra 41, masih ingat ya? Boleh ya? Oke. Yes, oke. Sales mantra 41 ngomong mengenai prospek ya. Betul sekali. Lu nggak punya prospek, lu nggak di respect ya Yes, kan? yes. Nah ini juga berrelation, ini lebih maju ke depan lagi, karena sales mantra ke-42 mengatakan when you close a deal, ya, it is not over. You just open a new relationship. Oke. Ini sales mantra yang menurut saya penting, Pak. Karena Betul. agent itu, Pak, saya ngeliat banyak agent tuh ya kalau jualan tuh nafsu banget dapat komisi, Pak. Betul. Ya, nafsu banget closing, Pak. Yes. Tapi yang saya selalu lihat, setiap kali nafsu closing, udah closing, Pak, hilang dia, Pak. Oke. Makanya Aaron suka ngomong tuh, agent property itu kayak hit and run agent. Sudah tabrak kayak tabrak orang, kabur dia ya. Padahal sebenarnya mereka mestinya jangan kabur, karena mungkin orang yang ditabrak itu punya permata yang mereka masih bisa asah, Pak. Ya kan? Karena when you close a deal, Anda jangan hanya pikir komisi sesaat, Pak. Tetapi seringkali ketika Anda memenangkan trust-nya dia, Yes. after sales service yang dibutuhkan dia, ya, dia bisa memberikan banyak bisnis kepada Anda. Itu yang menarik. Tapi saya banyak sekali lihat agent udah dapat komisi, kita yang punya properti pengen jual nyari dia udah susah dicari. Handphone nggak diangkat. Begitu kita telepon, nadanya udah beda loh, Pak. Biasanya waktu sebelum dapat komisi, nadanya halus gitu. Oke. Kalau ini? Kalau nada ini kayak menghindar kita gitu. Kayaknya ini kerjaan tambahan lagi nih. Udah nggak ada duitnya gitu. Argonya udah selesai menurut dia gitu. Sayang Pak kayak begini. Setuju nggak? Setuju sekali. Nah ini yang menarik bagi kita ya. Ini jujur Pak, sebenarnya tadi kalau saya tadi when you close a deal gitu ya. Sebenarnya nggak close deal juga sebenarnya. We make a relationship, setuju nggak? Setuju sekali. Bahkan banyak klien kita yang awalnya ketika deal sama kita nggak beli sama kita, setuju nggak? Iya. Ya kan? Betul. Dia nggak beli sama kita, tapi kita nggak lupa dia, kita follow up dia, kita informasikan dia, dan pada saatnya tepat, dia mungkin nyari kita. Yes. Saya masih ingat cerita dari satu pemimpin terkenal di Singapura, division director yang terkenal, Alex Lim. Dia bercerita sebagai seorang Singapura, dia sering bolak-balik ke Bali gitu ya. Nah, dan pas satu hari 5 tahun yang lalu dia pergi ke Bali dan dia berkunjung ke sebuah mall, dan di dalam mall itu ada tim in-house yang menjual villa, Pak, villa di Bali. Lah Alex Lim ini memang nggak mau beli villa kan, Pak, ya kan? Tapi agent itu memberikan kartu nama, ya, kemudian meminta email, dan walaupun dia nggak beli, dan dia katakan sama saya, ini hebat ini agent katanya. 5 tahun agent ini tetap berhubungan dengan dia. Christmas kirim email, ada produk baru kirim dia. Jujur katanya Alex, saya tetap nggak punya kepentingan beli sesuatu di Bali. Tapi dia bilang, kalau ada orang lain nanya dia, mau cari informasi Bali, kira-kira dia kasih ke siapa, Pak? Orang itu, Pak. Iya, orang ini. Yes. Jadi sebenarnya close deal atau nggak close deal, Anda tuh membuka sebuah relationship yang baik. Ya. Ya, dan seringkali Anda punya kualitas pekerjaan diukur bukan sebelum closing the deal, Pak. Sebenarnya Anda dinilai sama klien Anda setelah closing the deal, setelah sudah tidak punya keterikatan, apakah Anda masih bisa saya anggap sebagai teman yang bisa di-trust, Yes. yang bisa diminta tolong? Ini yang paling penting, Pak. Ya. Ini saya teringat cerita di Singapura ketika saya attend sebuah conference besar di Singapura, dan ada beberapa narasumber marketing yang sukses di tiga bulan pertama gitu ya. Dan kebanyakan adalah agent-agent baru, Pak. Nah, muncullah satu agent baru, seorang wanita yang mungkin umurnya 32 tahun ya kalau nggak salah ya. Dan dia sangat baru di perusahaan itu. Dan dia mungkin baru 8 bulan bekerja di perusahaan itu, tapi dia jadi top sales untuk 3 bulan itu. Nah, orang kan pengen tahu, di Singapura kan nggak gampang ya. Betul. Anda dalam bersaing dengan agent-agent Singapura. Singapura aja saat ini, Pak, agent propertinya 22.000 orang. Itu penduduknya yang 45 juta orang. Indonesia 260 juta. Agent propertinya nggak lebih 20.000 juga. Marketnya besar kita. Market besar kita, tapi Ya. kita ngeluhnya lebih besar dari mereka gitu. Oh, di sini persaingannya kejam katanya gitu. Di Singapura persaingan kejam, Anda nggak punya profesionalitas, Anda nggak punya network, Anda mati. Ya. Nah, kenapa saya cerita wanita ini? Wanita ini baru imigrasi pindah dari China ke Singapura baru 8 bulan itu, Pak. Anda bisa bayangin kalau Anda adalah foreigners, orang asing, Ya. ya, orang China pindah ke Singapura.
Yang pertama saya tahu dia nggak punya teman pasti di sini. Iya, betul. Ya, orang yang mau berteman dengan dia agak sulit karena bahasanya mungkin berbeda begitu ya. Dan customer kalau mau percaya sama dia, wah mungkin nggak percaya lah. Satu, dia agent baru, Ya. ya kan? Dua, dia orang China gitu kan, nggak ngerti produk sini. Ya. Jadi Anda bisa bayangin kesulitannya dia nggak? Ya. Dan kalau nggak punya positive thinking, dia pasti positive thinking, Pak. Itu yang saya selalu ngomong. Nah, yang menarik dari dia adalah karena mengetahui bahwa tidak banyak orang gampang percaya sama dia. Jadi apapun listing dikerjain, Pak. Oke. Jadi listing-listing yang tidak mau dikerjakan oleh agent-agent yang senior gitu, dikerjain sama dia, Pak. Nah, salah satu listing yang dia cerita adalah ada seorang, ternyata yang dia ladenin adalah sesama orang China juga. Ini orang China ini mau buka perusahaan ceritanya katanya di Singapura. Kemudian orang ini pengen nyari rental Oke. di apartemen yang murah. Bayangin, Pak. Mungkin kalau dia berpikir dia ngitung-ngitung komisinya, waduh capek-capek deh ya. Tapi karena dia baru, Pak, dipikir ini sebagai latihan ya. Ya, Why not? Ya dia positif aja gitu, Pak ya. Kebetulan customer-nya orang China gitu kan. Saya lebih gampang ngomong dengan dia kan. Akhirnya dilayani dengan serius, Pak. Dicariin apartemen pokoknya yang sesuai dengan budget, murah, komisi kecil, nggak apa-apa dia happy, Pak. Ya kan? Ini bagusnya, Pak. Ya, ini bagusnya bagi Anda agent-agent yang baru. Anda kerja apa aja happy gitu kan ya. Nah, singkat cerita, Pak, ketika dia membantu dengan semangat orang ini yang si China yang nyari sewa ini kan udah sebelumnya datang ke agent-agent yang lebih top dong. Dan ditolak. Kenapa? Rentalnya murah. Ngapain capek-capek habisin waktu? Dia hanya dilayani sama wanita ini yang juga nggak punya pengalaman, tapi punya usaha. Singkat cerita, dia menemukan apartemen rental yang sesuai dan orang ini happy. Dan dia selalu follow up dia apapun yang dia masih butuh karena si Chinaman ini juga kan punya kebutuhan, nggak ngerti kan? Dia bantu juga, sama-sama bantu lah ya. Singkat cerita 3 bulan kemudian yang luar biasa adalah ternyata si Chinaman yang sewa ini dia adalah seorang HRD manager yang datang ke Singapura untuk setup company di mana nanti bos-bos gede bakal datang isi company itu. Dan singkat cerita setelah 3 bulan membantu Chinaman ini balik ke Singapura dan memberitahukan kepada agent yang baru ini mereka membutuhkan 12 apartemen mewah untuk dibeli, bukan disewa, dibeli. Dan wanita ini segera mencari apartemen mewah dan 12 petinggi-petinggi perusahaan ini akhirnya membeli properti dan komisinya luar biasa. Dan semua orang terperangah dan bahkan ada yang menyelutuk. Kalau tahu dia adalah HRD, wah aku akan layanin. Nah ini kan banyak manusia selalu kayak begitu, Pak. Ya itu cerita kayak Columbus, Pak. Ya, Columbus pergi ke nyari daratan Amerika. Setelah pulang, bangsawan Spanyol nantang dia. Lu belajar apa? Jalan begitu lama ngabisin duit. Lu belajar apa sesuatu yang baru di dunia baru katanya. Si Columbus berpikir sejenak, kemudian dia ngambil telur. Bangsawan itu melihat Columbus ngambil telur, kemudian telur itu tiba-tiba diletakkan di atas meja dan telur itu bisa berdiri tegak, Pak. Wah, ini kaget nih, pikir itu ilmu hitam gitu kan ya. Ini apa nih? Kok luar biasa banget nih? Kok bisa begitu? Kok bisa berdiri tegak seperti begitu? Kemudian mereka bilang, loh itu kok bisa telur berdiri tegak? Dia bilang, iya aku belajar sesuatu yang baru, telur ini bisa berdiri tegak. Oh nggak bisa, ini nggak mungkin gitu kan. Pasti nggak bisa. Si Columbus tanya, nyerah nggak? Oh nyerah, nggak bisa apa-apa. Habis itu tanya Columbus, gimana cara sih sampai telur itu bisa tegak? Si Columbus bilang, iya waktu saya letakkan di atas meja itu saya hentak dikit sehingga bawahnya pecah, retak gitu ya, sehingga dia bisa berdiri. Tahu nggak apa jawaban mereka? Bukannya memuji Columbus. Wah, kalau begitu juga saya juga bisa. Jadi teman-teman, kita bertemu dengan banyak orang seperti begitu. Kita ingin sukses, tapi cara pikir kita terhadap sukses itu kayaknya seakan-akan kita jangan-jangan yang benar apa ini. Sebenarnya kita punya jawaban itu, kita punya ide itu, tapi orang lain harus memperlihatkan kepada kita dulu, begitu ya. Jadi poin yang saya mau katakan tadi, ketika kita closing a deal ya, kita membuka sebuah relationship. Dan saya tadi bilang, orang trust kepada kita bukan pada saat transaksi itu belum terjadi. Orang trust kepada kita setelah lama transaksi itu sudah terjadi dan Anda tetap menjadi seorang profesional yang memberikan informasi dan bantuan kepada orang lain. Oleh sebab itu, closing itu bukan sebuah akhir, Pak, tetapi permulaan petualangan yang luar biasa. Dan dari satu closing yang kecil, Pak, bisa menjadi closing yang tidak henti-hentinya. Semoga ini memberikan semangat untuk kita untuk menjadi luar biasa. Yes. 10,000 Warriors, jangan lupa follow kita di link di bawah ini ya. Dan sampai ketemu lagi dalam Sales Mantra berikutnya. All the best untuk Anda semua.